Bendungan air Majunto yang berada di Desa Lalang Luas, Kecamatan Lima-Koto mampu mengairi 16.000 hektar sawah di 4 kecamatan yang meliputi Kecamatan Lima-Koto, Lubuk Pinang, 14 Kito, dan Air Majunto. Dengan potensi yang dimiliki ini, para petani di Buko-Muko mampu menghasilkan produksi padi melebihi dari rata-rata hasil panen padi secara nasional. Dalam 1 hektarnya, rata-rata petani di Lubuk Pinang bisa menghasilkan 8 hingga 9 ton padi. Sahabat Tani, kali ini tim Info Desa khusus berkunjung ke Desa Ranah Karya di Kecamatan Lubuk Pinang yang menjadi salah satu penghasil padi terbaik di Kabupaten Muko-Muko. Bukan tanpa alasan, desa ini menjadi salah satu penghasil padi terbaik karena mereka sudah melakukan cocok tanam dengan berbagai metode tertentu di bawah bimbingan para pemerhati tani dan tentunya penyuluh pertanian. Nah, sahabat tani, para petani Desa Ranah Karya kini mulai mengadopsi beragam alat pertanian modern yang sangat berguna untuk menghasilkan padi yang berlimpah. Sahabat tani, Ketua Kelompok Tani Desa Ranah Karya Sukawi menceritakan, meski hasil panen padinya berlimpah, namun para petani Desa Ranah Karya juga sering dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengelola padi dan salah satunya yakni mengenai serangan hama padi. Sukawi menjelaskan, para petani di kawasan ini sudah mulai melakukan penanaman padi dengan berbagai inovasi untuk menghasilkan panen padi yang berlimpah. Bahkan, hasil panen padi mereka bisa melewati rata-rata nasional dalam 1 hektarnya. Jika rata-rata nasional hanya 6-7 ton dalam 1 hektar, petani di kawasan ini mampu menghasilkan panen padi mencapai 8 hingga 9 ton dalam 1 hektarnya. Untuk membuktikan metode tanam padi di desa ini, Pak Sukawi mengajak saya menghitung jumlah tunas padi dalam 1 rumpun. Nah, sahabat tani, yuk kita coba, kita lihat benar gak sih dalam 1 rumpun ini bisa melebihi 30 batang padi. Pak, tadi kan Bapak juga bilang kalau misalkan hasil panen bisa dari 8 ton hingga 10 ton. Nah, ya. Indikator yang bisa membuktikan hal tersebut, kita bisa membuktikan bagaimana tuh Pak caranya? Oke, pertama ya dengan yang bisa dilihat dengan mata ya. Pertama bulir jumlah ini ada itu anakan yang jelas. Anakan yang produktif. Cara menghitungnya? Ya kita hitung ini rumpunnya. Ini. Oh, ininya yang dihitung Pak? Iya, jadi kan bisa ketemu kalkulasinya nanti.
Berarti semakin banyak apa ini Itu, kita nyebutnya? batang ya. Batang. Semakin Batang banyak yang batang berarti bisa menyatakan Semakin banyak hasil. oh seperti itu ya Pak ya. Kalau biasa kita hitung biasa rata-rata di kan 5 sampai 6 ton. Itu anakannya paling 13 atau 15 gitu. Jadi kita buktikan yang ini berapa sih? Coba kita hitung ya Pak ya. Nah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma 22 ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya Pak ya. 19. 19. Nah, jadi kalikan 2. 19. Jadi 38 ya. Wow. Kalau Sekali. rata-rata hitungan 38 ini sudah menyatakan lebih di atas 8 ton karena rata-rata 30 aja itu ketemu 8 ton itu. Luar Tapi itu biasa. rata-rata kan ya. Ini satu apa ya? Satu Bilangnya rumpun. satu rumpun. Satu rumpun sampai 38 batang. Batang anakan yang produktif gitu. Keberhasilan para petani di sini ternyata tidak terlepas dari peran salah seorang tokoh masyarakat yang dulunya merupakan penyuluh pertanian berprestasi, yakni Bapak Kasmis Jaya Karman. Pak Kasmis menceritakan awal mengenalkan inovasi pertanian di sini banyak mendapatkan hambatan dan penolakan dari masyarakat karena merasa tidak percaya dengan metode tanam yang diberikan. Namun, berkat kerja kerasnya dan langsung memberikan contoh, akhirnya ia mampu meyakinkan masyarakat dan bisa menerapkan metode tanam yang hingga saat ini diterapkan dan dilakukan masyarakat. Inovasi yang dilakukan Pak Kasmis pada pertanian padi di Lubuk Pinang adalah teknologi pertanian sistem tanam jajar legowo 21 zigzag. Sistem tanam jajar legowo 21 zigzag yaitu sistem tanam yang memfokuskan perbanyakan anakan tanpa mengurangi jumlah populasi rumpun
atau intinya memadukan sistem SRI, System of Rice Intensification, dengan Jajar Legowo. Temuan pemerintah Kementerian Pertanian, Jajar Legowo ini memang udah lama, Pak. Tapi di tempat kita pada tahun 2008 saya coba itu sistem namanya SRI, System of Rice Intensification, yaitu inetik dan organik. Tapi organik telah kita coba di sini memang tidak mampu karena posisi tanah kita turun-temurun, kita lakukan kimia, maka kita perlahan-lahan dengan semi SRI. Mengapa saya mengatakan semi? Karena kita pertama menggunakan bibit muda, kemudian jarak tanamnya kita atur, jarak tanam kita 30 kali 30 cm, kemudian lagi varietas kita unggul nasional, bahkan kita menggunakan hibrida. Kemudian lagi intermittent, pengairannya intermittent, jadi pengairan berselang. Nah, alhamdulillah Pak, hasilnya ini tadi. Nah disinilah Pak, Jarwo ini kan kita mengarah nih, kalau Jarwo ini timur barat nih. Dengan asumsi dengan timur barat ini sinar mataharinya masuknya merata, kemudian angin, suhu udara juga merata. Nah ini Jarwo ini sangat menguntungkan. Contohnya seandainya kalau kita tidak menghadap timur barat, ini terjadi serangan hama dan penyakit seperti wereng saja contohnya. Wereng itu sukanya di lembab, di kelembaban tinggi. Nah kalau kita seperti ini Jarwonya, ini tertutup sinar matahari, di bawahnya tertutup. Tapi kalau kita bikin Jarwo ngadap ke timur barat, sinar matahari masuknya merata. Jadi tikus atau pengerat seperti kemudian wereng itu tidak akan mau di tempat yang terang. Seperti itu kira-kira. Maka hasilnya sangat memuaskan. Ini sistem Jarwo, Bapak lihat sendiri bulir-bulirnya sangat beranas. Dan itu tadi Pak, kemudian lagi kita otomatis menggunakan pupuk yang berimbang. Saya berharap semua terkhusus di Kabupaten Mukomuko, alhamdulillah hampir sekitar 70% sudah menanam sistem Jarwo. Tapi di desa Ranah Karya dan Lubuk Pinang, saya tidak bohong-bohong, bisa dicek nanti itu 100%. Dan kita berharap di Provinsi Bengkulu nanti teman-teman dimanapun berada, para penyuluh, ayo kita galakkan sistem tanam Jarwo ini, baik yang 41, 31, 21. Di Kecamatan Lubuk Pinang hampir 50% udah tanam sistem Jarwo 21 Pak. Maksudnya 21, 2 baris tanaman, 1 lowongnya. Jadi alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Jadi kalau kita dulu berbicara hasil nasional itu sekarang tuh masih di posisi 5,1 ton gabah kering panen per hektar, di sini insya Allah 8 ton gabah kering panen. Alhamdulillah. Jadi kita punya moto SIP, SIPP, selalu ingin petani puas. Hampir semua petani di Lubuk Pinang mengikuti anjuran inovasi pertanian padi yang dilakukan oleh Pak Kasmis dan rekan-rekan pemerhati pertanian di Kabupaten Mukomuko. Keberhasilan para petani Mukomuko dalam mengembangkan sektor pertanian juga mengandung perhatian para petani milenial yang ada di kawasan ini. Bahkan, para petani milenial di kawasan ini kemudian juga menerapkan metode pertanian yang sama
dalam upaya menghasilkan produksi beras yang berlimpah. Simponi Indra, salah seorang petani milenial, mengaku mulai tertarik melakukan tanam padi usai ia melihat hasil panen padi yang berlimpah dari warga. Yang pertama, kita sebagai petani milenial Pak harus yang pertama siap mental Pak. Siap mental untuk terjun ke dunia pertanian khususnya tanaman padi. Untuk mengikis keraguan itu, kita hilangkan rasa ragu Pak bahwa kita bisa sebagai petani milenial, kita mengerti, kita paham. Nanti kalau kita ragu, mari kita sama-sama, ada di sini kan ada kawan-kawan BPP, kawan-kawan petani milenial yang lain Pak, sama-sama untuk memecahkan masalah atau di lapangan atau ada keraguan nanti kita pecahkan sama-sama Pak. Intinya dari saya pribadi sebagai petani milenial, yang pertama hilangkan rasa ragu Pak, harus optimis dan harus yakin Pak bahwa nantinya padi yang varietas baru yang kita coba ini berhasil di lapangan. Untuk pemerintah Kabupaten Mukomuko Pak, ini harapan kami Pak, mungkin mewakili seluruh petani yang ada di Mukomuko Pak, yaitu kami mohon atau kami minta kepada dinas terkait Mukomuko untuk lebih lagi Pak memperhatikan petani-petani di bawah, baik itu petani pangan, hortikultura dan lain-lain Pak, karena dukungan dari pemerintah itu Pak sangat penting Pak bagi kami. Saat ini, sektor pertanian di Kabupaten Mukomuko terus berkembang. Para petani seolah berlomba menghasilkan panen padi yang terbaik. Namun, demikian masih ada para petani di kawasan ini yang belum menerapkan inovasi pertanian dengan berbagai alasan dan perimbangannya. Salah seorang pemerhati pertanian Kabupaten Mukomuko, Aris Ramadan, mengatakan meski sudah menunjukkan hasil yang maksimal dengan metode penanaman padi yang modern, namun masih ada memang petani yang belum mengikuti anjuran ini karena berbagai alasan dan rintangannya tersendiri. Ia juga mengaku kesadaran dan pengetahuan para petani belum merata, utamanya kaitan dengan berbagai metode dalam pertanian padi, misalnya penanaman, pemupukan, maupun pemberantasan hama padi. Nah, kalau kita berbicara masalah teknik pengendalian hama dan penyakit tanaman padi,
tentu ini menjadi salah satu langkah dalam budidaya tanaman padi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Karena memang tanaman padi setelah kita tanam itu perlu dirawat, perlu dikasih nutrisi, dan selain itu juga perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit. Nah, ketika hama dan penyakit ini tidak kita kendalikan, maka ini akan merugikan petani itu sendiri. Ya, alhamdulillah kalau di Moko-Moko sejauh yang saya perhatikan, saya cukup lama bergelut di pertanian mulai tahun 2010 sampai sekarang, sudah banyak mengalami kemajuan. Di mana petani itu ketika datang ke kios pertanian, dia sudah menyebutkan bahan aktif, bukan brand yang disampaikan. Nah, artinya petani sudah mengetahui klasifikasi bahan kimia yang dia gunakan, gunanya apa, sasarannya apa. Itu sudah mengarah ke sana kalau petani kita di Lubuk Pinang dan sekitarnya. Jadi seperti itu, jadi udah ada kemajuan. Oke, sahabat tani, ternyata untuk mendapatkan produksi padi ataupun beras yang bagus dan baik, banyak sekali harus yang diperhatikan. Dimulai dari pembibitan, pemerhatian hama, juga pupuk, dan teknologi pada saat panen. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat, dan sampai jumpa. Sektor pertanian padi di Kabupaten Moko-Moko bisa saja terus berkembang dan berpotensi menjadi salah satu penghasil padi terbanyak di Provinsi Bengkulu jika para petani terus berinovasi dalam pengembangan lahan pertanian padi mereka. Dan untuk mewujudkan ini semua diperlukan bantuan dari pemerintah.